Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam materi ujian PPKN. Anak-anak, dalam materi ujian PPKN ini kita akan belajar indikator ke-8 perilaku disiplin di rumah. Indikator 9 perilaku percaya diri di masyarakat. Indikator 10 bukti keteladanan di lingkungan masyarakat. Indikator 11, akibat tidak mematuhi peraturan di masyarakat. Selamat mengikuti untuk memperdalam materi hari ini. Perilaku disiplin dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Perilaku disiplin di rumah, contohnya menaati peraturan rumah. 2. Patuh kepada kedua orang tua. 3. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. 4. Bangun tepat waktu. 5. Saling menghormati antar anggota keluarga. Apabila disiplin di rumah ini dilaksanakan dengan baik, tentu saja kehidupan di dalam rumah akan terasa tentram, aman, dan damai. Demikian juga perilaku disiplin di sekolah maupun di masyarakat. Jadi, perilaku disiplin kita terapkan di mana saja kita berada. Selanjutnya adalah perilaku percaya diri di masyarakat. Anak-anak pernah mendengar kata percaya diri? Ya. Percaya diri atau minder itu sangat penting kita miliki. Tetapi orang yang mempunyai percaya diri berlebihan atau overacting itu juga tidak bagus. Jadi percaya diri yang ada diri kita itu yang sewajarnya. Jadi tidak boleh minder dan tidak boleh over. Itu ya. Rasa percaya diri itu bisa kita terapkan baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat atau tetangga, dan di lingkungan sekolah. Contoh kalau di lingkungan rumah atau keluarga, kita tidak hanya di dalam kamar terus. Kita tidak mau ngobrol dengan keluarga, itu juga enggak bagus. Kalau di sekolah kita hanya diam saja. Diberi pertanyaan oleh guru tidak mau jawab. Diberi pertanyaan oleh teman-teman juga tidak mau jawab. Diajak berteman juga tidak mau. Nah, itu kalau di sekolah. Sedangkan di masyarakat kita hanya di dalam rumah terus. Kita tidak mau ikut berteman dengan teman di sebelah kita. Kita tidak mau bermain dengan teman di sebelah kita. Kita juga tidak mau bergabung dengan tetangga yang lain. Itu hal-hal kurang percaya diri baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah suatu sifat percaya dan yakin atas kemampuan diri sendiri yang kemudian menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu yang dikerjakan. Contoh percaya diri di lingkungan masyarakat. 1.
berani mengemukakan pendapat saat rapat. Kamu punya ide apa? Kamu punya gagasan apa terhadap kemajuan masyarakat di sekitarmu? Berani tampil pada acara kemasyarakatan. Contohnya kalau di lingkungan RT-mu itu ada acara 17-an atau acara yang lain, kamu juga harus berani tampil, ikut serta dalam kegiatan tersebut. 3, menyapa tetangga baru. Kalau ada tetangga baru yang menempati rumah sebelah, kamu menyapa terlebih dahulu. Mungkin bisa selamat datang di komplek kami, selamat bertemu kembali, semoga kerasan, dari mana, dan lain sebagainya. Yang keempat, aktif di kegiatan lingkungan. Kalau kamu sebagai pemuda atau remaja, kamu bisa ikut Karang Taruna, aktif di lingkungan RT, atau aktif di lingkungan PKK, walaupun kamu belum menjadi seorang ibu, tetapi itu sangat diperlukan sekali. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat sekitar itu tentram, tenang, dan damai. Seorang pemimpin yang ada di sekitar kita, itu baik ayah maupun ibu, itu juga seorang pemimpin di dalam rumah. Entah itu Bapak RT, Bapak RW, kepala sekolah, maupun ketua atau pemimpin yang lain, itu sangat diperlukan supaya kegiatan atau lembaga tersebut dapat terarah. Kalau sudah terarah, akhirnya dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, dan tujuan dalam sebuah lembaga tersebut akan tercapai. Bagaimana sikap kepemimpinan yang patut dicontoh oleh masyarakat sekitar? Ya bisa Bapak Ibu, bisa ketua RT, ketua RW, ataupun ketua yang lain. Itu yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Tidak menyuruh, tapi memberi contoh. 2, suka menolong orang lain yang benar-benar membutuhkan. Yang benar-benar membutuhkan itu siapa? Mungkin yang terkena korban bencana alam. Mungkin yang benar-benar tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah, kita menolong. Menolongnya dengan cara bagaimana? Bisa memberi sedekah, bisa memberi pekerjaan, itu juga boleh. Yang ketiga, menjaga toleransi antar umat beragama. Kalau teman kita beragama lain dan merayakan hari rayanya, kita wajib memberi ucapan selamat. Kalau teman kita sedang beribadah, kita wajib untuk menunggunya dengan sabar. Yang keempat, berbuat jujur kepada orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang bertanya rumahnya si A itu di mana, ya kamu menjelaskan dengan jujur. Kalau kamu tidak tahu, ya mengatakan tidak tahu. Jangan malah, oh di sana Pak. Nah, itu juga enggak baik. Yang kelima, ikut gotong royong atau kerja bakti di masyarakat. Kalau masih anak-anak, bisa ikut gotong royong atau kerja bakti dari hal-hal yang ringan. Nyapu, atau menjabuti rumput, atau mengambil dedaunan yang sudah
kering. Itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Yang keenam, bersifat rendah hati kepada siapa saja. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Bisa memasyarakat. Itulah bukti keteladanan seorang pemimpin yang perlu dan patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di atas Bu Kapti sudah mengatakan bahwa setiap lembaga itu memiliki peraturan. Kita sebagai warga atau sebagai anggota wajib untuk mematuhi peraturan tersebut supaya tenang, tentram, damai, dan terarah. Apa akibatnya jika kita tidak mematuhi peraturan di masyarakat? Kita menaati peraturan itu baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Apabila kita mematuhi peraturan, maka semua kegiatan akan terlaksana dengan baik, disiplin, dan teratur. Apa akibatnya bila seseorang tidak mau mematuhi peraturan? Yang pertama, pasti orang tersebut akan mendapat sanksi atau hukuman. Yang kedua, orang tersebut akan dikucilkan oleh orang lain. Yang ketiga, tentu saja akan mendapat teguran dari orang tua maupun orang lain. Demikian anak-anak materi PPKN dari indikator 8 sampai 11 hari ini. Dipelajari yang teliti dan kita bertemu di materi berikutnya minggu depan. Salam sehat dan semangat selalu.